Guys, kembali lagi di podcast kesayangan kita. Tempatnya ngobrol bareng, tempatnya nyantai bareng, tapi tetap Saiful nih. Gimana tuh? Jadi obras, obrolan tanpa batas. Oke, jadi Dul, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oh, siapa tuh? Dia tuh salah satu universitas, tapi universitas baru di kota Palembang. Universitas baru? Penasaran kan? Penasaran dong Penasaran, pastinya. aku juga penasaran. Jadi kita mengundang satu university. Waduh. Halo Kak. Halo Kak. Oke, boleh kenalan dulu nggak sih Kak? Ini dari siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferencia Melisa. Dipanggilnya apa tuh? Panggil Feren aja, pakai Oh, Peran panggilnya. Kalau sebelah? Saya Sabita Hairani, panggilnya Bita aja. Bita. Nah, Halo Kak. Halo. Yesi. Kak Messi. Yesi. Oh, Yesi. Lionel Messi kan. sepak bola dong. Bener-bener. Lionel Messi kan. Oh iya Kak, kan ini kan pembahasan kita tuh satu university. Kira-kira ya, bisa nggak Kak dijelasin sedikit mengenai satu university itu apa sih? Oke, jadi aku yang jelasin ya. Oh, ya. Jadi satu university ini memang tadi kan disebutin kampus baru ya Iya, Kak. benar-benar. Memang kita baru 2 tahun Kak berdiri dan di Palembangnya baru 1 tahun ini. Jadi satu university itu bagian dari Binus Higher Education. Oh, bagian dari Iya, Binus Kak ya? betul Kak, Binus gitu. Kalau di Indonesia kan kenalnya Binus. Gitu. Jadi kita ada anaknya lagi nih namanya satu university. Iya. Itu lebih ringkasnya sih itu sih Kak. Terus letaknya itu di mana sih Kak? Di mana, Kampus di mana? universitasnya? Letaknya itu di dekat di Jalan Dr. MI1, tepatnya di komplek sebelah algoritma. Oh. Kalau kalian tahu Bakialan yang cabang kedua, cabang barunya agak lewat sedikit dari Agak cabang sedikit. Bakialannya. Oh iya. Nah ini kan mengenai satu university. Kira-kira kenapa satu? Kenapa nggak 3 gitu? Soalnya kita tadi Kak di background Iya. itu kayak di satu nih apa ya? Apa sih Iya, kan gitu. 3 gitu. Ya kalau kata teman-teman semua ya, karena kita nggak ada duanya. Kan? Oh, asik. Thank you loh yang udah ngasih Boleh, tahu boleh. tadi. Ngasih lebih Kan, tapi kalau 3 itu kan 3. kakaknya sama kakaknya 3. Jadi karena memang satu ini sebenarnya ya supaya ini artinya ya Kak, filosofinya satu kesatuan. Oh, Jadi iya. pengennya yang punya, pengennya yayasan itu kita semua punya sistem pendidikan yang bagus. Iya. Jadi kalau Binus kan sudah bagus ya Kak ya. Jadi kita pengennya tuh seluruh Indonesia, seluruh anak-anak Indonesia juga merasakan pendidikan yang sama. Jadi satu kesatuan pendidikannya itu merata gitu sih Kak. Gitu. Makanya di satu university. Betul, Kak. Terus kalau buat jurusannya ada apa aja tuh? Iya. Kak? Oke, kalau kita sih jurusannya ada 6 ya teman-teman sebenarnya. Yang di Bandung itu ada jurusan sistem informasi, teknik informatika, ada desain komunikasi visual atau DKV, ada yang manajemen, akuntansi, lalu ada psikologi Kak. Oh, banyak ya Kak? Iya Kak. Terus untuk kakak-kakaknya? Di Palembang gimana tuh? Kalau di Palembang ada 2 jurusan baru, yaitu sistem informasi dan teknik informatika. Jadi kalian ambil apa nih? Aku ambil SI, sistem informasi. Oh, sistem informasi. Kalau Kak Bitanya? sama juga seperti Vera. Tapi berarti kalau berarti di Palembang baru 1 tahun. Berarti ini Angkatan semester pertama. berapa? Semester, kami baru semester 1. Oh, berarti angkatan pertama nggak sih? Iya. Wah, keren. Terus gimana rasanya jadi angkatan Angkatan pertama. Jadi kakak lah ibaratnya. Seru sih. Seru. Agak nervous juga sih. Ya serunya itu pasti untuk menggali lebih dalam lagi, Iya. kan? Untuk menggali prestasi, potensi lah ibaratnya itu. Nah, kira-kira boleh dong di highlight fasilitas universitasnya atau fakultasnya gitu. Kalau fasilitas Biar mahasiswa aja nih Iya. Kak yang ngerasain ya. Testimoni. Testimoni. ya gitu. Atau yang senyaman gitu. Kalau di fasilitas kita punya satu connect aplikasi yang bisa absen, ada materinya juga di situ sudah lengkap, sudah terstruktur dan juga terjadwal. Terus kita juga kalau udah jadi mahasiswa kita juga bakal dapat Microsoft account yang sudah gratis permanen untuk Office 365-nya. Oh, keren. Terus ada fasilitas pasti perkuliahannya, kelas perkuliahan. pastinya ada lab, pastinya ada Ada kelas. lab,
ada kelas kreatif. Kelas kreatif. Oh, keren. Nggak memadai banget berarti. Iya. Ini mau Berarti, dibangun Pindah- ruang pindah univ. podcast. waduh. Pindah univ tapi saya semester akhir. Bisa. Kayaknya belum bisa ya Kak? Kacau nih. Bisa. Tapi wah keren banget sih universitas ini. Baru 1 tahun tapi udah wah gempar banget. Memadai karena anak Iya. binus tadi Kak ya. Gimana nih kalau menurut Kak Ais sendiri Apa? tentang fakultasnya tadi kira-kira gimana tuh? Maksudnya? Ya fasilitasnya yang disebutin tadi. Makanya Kak tadi aku bilang kayaknya pindah univ aja. Aku. Ya kalau pindah mah ikut juga. Enggak aja jadi. Oh ya tadi kakaknya itu apa namanya fakultas apa tapi? Tadi lupa. Teknologi kreatif. Ya, sama? teknologi kreatif. Oh, sama? Teknologi kreatif. Oh. Satu jurusan. Satu jurusan. Lupa tadi. Oh, udah faktor umur nih. Faktor umur. Aduh. Pikiran. Padahal. Nah ini kalau dibandingkan kampus-kampus lain nih kak, apa yang benar-benar membedakan satu universitas khususnya? Kira-kira khususnya itu? yaitu yang tadi di fasilitas. Oh, Kita itu fasilitas. punya satu connect. Mm-mm. Satu connect itu dari jadwal matkulnya, terus dosennya itu udah terjadwal semua, terstruktur dan juga enggak kayak kacau balau gitu jadwalnya. iya. Kalau kuliah kan biasanya di univ lain, maaf kalau nyinggung, itu kan sesuai dosen. Kadang kalau kita sudah selesai baru mau mulai matkul kayak tiba-tiba kelasnya dibatalinya, saya ada urusan ini. Iya, Kak. Nah kalau di sini enggak, ini dosennya tetap datang. Tapi Jadi- kadang kalau ada hambatan bisa online maksudnya. Betul, Kak. Jadi mas, yang penting harus belajar Kak. Mm-mm. Kalau mereka udah ada hambatan kan masih ada Zoom ya. Karena kan semua teknologi kitanya Kak. Jadi nggak usah diribetin, nggak usah disusahin. Iya. Yang penting perkuliahannya berjalan dengan lancar. Makanya Wow. ada sih satu connect itu Kak. Keren banget sih ini. Tapi emang bener sih kata-kata si kakaknya tadi. Apa? Dosennya itu kan biasanya kalau di aduh. Ada Ini kan ya nggak usah. Biasanya gitu. Tapi kalau di sini itu enggak ya. Sudah Kalau setelah dikit langsung di online kan gitu kan. Tetap belajar gitu. tetap di Wah, info. keren Ada banget. konfirmasi lah ya. Nanti Gimana, ada. Kak? Kak Ais gimana sih Kak Ais? Setelah dulu. Kira-kira kalau Kak Ais jadi dosen nih, kira-kira gimana? Tanggapan Kak Ais? Kalau aku jadi dosen, aku masuk terus. Masih terus? Masih terus? Mungkin aku ada tambahan kali ya Apa? Kak ya. Ada juga yang fun fact-nya nih. Kita setelah ada tadi kan materi di upload, absen. Terus ada lagi materi yang direkam tadi Kak. Jadi kelas itu direkam Kak. Oh, Jadi selama pembelajaran dosen juga aktif merekam. Untuk Merekam. kalau Iya, iya. mau reply materi lagi bisa. Bisa dia bisa di replay lagi materinya. Jadi kita nggak ada lagi tuh yang kayak aduh lupa nih hari ini Terus materi. ada Enggak, apa tadi? itu di aplikasi itu bisa dilihat wah. ini rekamannya. Jadi mereka tadi belajar apa, udah lihat aja yang tadi. Makanya dosennya juga nggak boleh asal-asalan nih Kak. Kalau misalnya asal-asalan bisa viral kan Kak. Iya, Bisa bener. diambil sama Iya, mahasiswanya. bener-bener. Tapi itu lebih keren sih. Biasanya kan kalau di kampus-kampus kan biasanya cuman foto dokumentasi. Tapi Dokumentasi ini doang. selain dokumentasi juga Ada videonya. yang rekaman. videonya, barang bukti ya. Barang buktinya. Iya, barang bukti. Wah, keren banget ya. Terus kalau kalian nih kan kalian baru masuk ke satu university. Kenapa sih milihnya satu university? Padahal masih baru ya. Iya. Kenapa tuh? Apa ya? Karena Mm-mm. satu uni kan dari BINUS ya. BINUS itu sudah 44 tahun pengalamannya tentang akademiknya, terus prestasi dan juga fasilitas itu udah memadai banget. Jadi kami percaya gitu untuk memilih satu university. Kalau kamu juga Iya, aku setujuin aja. udah percaya gitu ya? Iya. Percaya. Lagi bagian Jamin. binus. Mm-mm. Aduh, gimana ya? Menurut Kak Ois nih, gimana tuh tentang pembelajaran tadi yang ada dokumentasi tadi? Kalau aku seru sih dok kalau gitu. Jadi kita tuh kalau lupa materi gitu Kak bisa diulang. Iya benar. Karena kan kadang ada aja kalau di kelas ada temen yang ribut kan. Iya, Sedangkan benar. kita mau fokus gitu. Jadi kan ya apa sih gitu loh. Dan juga ada juga yang dosennya juga lupa nih. Kemarin kita belajar apa nih? Nah kalau di satu universitas tuh sistem belajarnya gimana Kak? Soalnya kan kalau kami biasanya kayak makalah gitu. Iya. Kita presentasi. Nah kalau di satu universitas gimana? Kalau di satu university kami banyak teamwork.
banyak tugas kelompok begitu bersama teman-teman. Jadi Project banyak based. diskusi, iya juga setiap akhir semester itu ada project masing-masing dari mata kuliah. Jadi satu mata kuliah satu project. Iya. Betul kan? Jadi memang kita sendiri sih menyebutnya mahasiswa ini harus siap ke profesionalnya, ke industri. Iya, benar. Karena kalau kita sendiri programnya itu adalah program kayak hybrid sebenarnya itu ya. Ada tatap muka. Tatap muka itu 80% dan virtual class atau Zoom itu 20%. Dan di dalam yang tatap muka tadi itu ada yang namanya project base yang disebutkan mahasiswa tadi Kak. Jadi setiap mata kuliah ada project base-nya. Jadi mereka harus teori dibarengin dengan praktek langsung gitu sih Kak. Jadi harus siap, nggak yang ngambang ya. Kita kan dulu Berarti kan nggak cuma teori doang kan Kak. jadi udah pasti udah tahu nih kemana teori itu diaplikasikan. Udah ada aksinya. Betul. Berarti nantinya setelah tamat dari satu universitas itu harapannya udah siap kerja gitu nggak sih Kak? Pengalaman. Udah punya modal sendiri gitu loh Iya, Jo. benar. Jadi nggak pengangguran. Aduh, kok penganggurannya menurut saya? Ya tapi emang bener sih, emang pengangguran. Tapi memang harus cepet-cepet cari kerja kan Iya, Kak, benar. ya? Betul, karena mereka juga difasilitasi untuk magang 1 tahun Kak. Ya, jadi fun fact-nya mahasiswa ini nanti kuliah tatap mukanya 2 tahun saja. Oh, 1 tahunnya 2 tahun magang. magang. Ya, jadi 2 tahun. Nanti 1 semester itu semester 5. Semester 5 itu mereka bisa milih minor atau student mobility ke BINUS. Jadi mereka bisa pilih jurusan yang berbeda dari jurusan mereka yang SI ini ke BINUS University yang ada di Tangerang, yang ada di Jakarta, yang ada di Semarang. Boleh tuh milih anak-anak mahasiswa selama 1 semester. Jadi di sini mereka diharapkan punya koneksi atau networking. Karena kan kita sebenarnya agak ini ya, kuliah tapi nggak ada networking. Benar-benar. Padahal kerja harus punya link ya kayak Iya. networking. Nah itu diharapkan bisa membantu mereka punya koneksi. Yaitu mereka kuliah 1 semester di BINUS. Lalu 1 semester lagi, 1 tahun lagi atau 2 semester mereka magang Kak. Kenapa magangnya 1 tahun? Karena kan biasanya kita kalau udah magang 1 tahun berarti perusahaan ini harus percaya sama Karena udah instansi. lama kan, 1 tahun. Betul. Jadi nggak mungkin ya perusahaan mau ya adakan mereka itu di perusahaannya 1 tahun kayak aduh masih anak baru nih. Nah, tapi karena kita punya MOU, punya kerjasama benar. dengan perusahaan-perusahaan, BINUS sendiri tuh punya banyak kerjasama ya Kak dengan perusahaan-perusahaan. Jadi mereka tuh 1 tahun udah pasti magang, udah ditempatkan Kak, udah disarikan. Gitu. Jadi mereka tenang aja. Jadi langsung aja Kak ya. Langsung. Jadi dia mau apa, misalnya mau di Astra atau mau di mana gitu, langsung ditempatkan. Tapi juga bisa jadi dari tempat magang itu jadi tempat kita kerja nanti kan bisa Kak ya. Betul. Kalau Kebanyakan sih ya Kak. Karena udah 1 tahun ya, daripada nyari ya Iya, kan. benar. Kalau udah oke, anak magangnya ya kenapa nggak jadi staf biasa, Iya. udah staf yang itu nanti di semester berapa Kak? semester 6-7 Kak. Oh, 67. Tuh, final tesisnya atau skripsinya itu di semester 8. Biasa. Jadi enak ya 2 tahun aja yang di kampus di sini. 1 tahunnya udah kayak kerja gitu kan Kak. Keren, enak sih. Dan udah dicariin loh. Disariin kan. Kalau kita, Udah pasti gitu Udah Kak ya. pasti cari. ini kalau kita pasti pusing dulu nih. Pusing dulu nih mau nyari magang di mana nih. Jangan dibandingin tuh. Iya dibandingin, tapi emang pusing kan pastinya. Saya juga nyesel baru muncul SU-nya. Iya Kak. Udah kelar kuliah. Waduh. Makanya 1 Kak, nggak ada 2-nya. Iya, ada Banding ada 2-nya, apalagi 3-nya. Ada 3-nya. Kakaknya. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat ini nggak sih Kak? Aku tuh pernah lihat di SMA gitu. Pernah kan ya ikut expo gitu loh Kak. Mereka tim promosinya kita juga. Mereka rela Kak. Aku ikut Kak. Aku mau mempromosikan gitu-gitu. Jadi memang kita Kekosongan kan. senang. Biar kagak di rumah kayak pengangguran udah ikut aja gitu. Berkegiatan. Jadi kalau expo tuh ngapain aja tuh Kak biasanya? Kalau expo kami sih promosiin kampus ke sekolah-sekolah. Ngenalin fasilitasnya juga, sekalian kualitasnya juga gitu. Seru nggak sih? Seru dong. Udah jadi kakak-kakak. Kakak-kakak Jadi kuliah. kakak kuliah. Mau cari Ada adik-adiknya adik-adiknya gitu. lagi. Iya. Ada adik-adiknya lagi dia. Tinggal jadi apa namanya tuh jadi pedoman nih. Doman angkatan pertama. Iya, Pelopor.
Ya, Pionir, perintis. bukan pewaris. Aduh. Jangan seperti itu. Kira-kira ya kak ya, ini kan ada sesuai catatan nih kak ya. Zaman sekarang ini kan dunia kerja kan serba kompetitif nih. Jadi ijazah aja nggak cukup tuh. Nah, bagaimana sih kurikulum berbasis industri ini dan kewirausahaan di satu university memastikan lulusan up to date dan langsung relevan dengan kebutuhan besar? Kira-kira gimana tuh? Ya, betul Kak. Yang tadi kami sebutin ya Kak, untuk program-programnya sendiri yang tadi 1 tahun magang. Itu membuktikan kami siap untuk stand out ya di pasar kerja ya Kak, lebih tepatnya. Jadi banyak banget yang habis sarjana ya, kita harus bersaing lagi nih dengan yang lain. Bukan cuma di Palembang nih ternyata saingan mereka. Satu Indonesia gitu Kak. Kalau kita lihat faktanya tuh lowongan pekerjaan cuma 5.000-an Kak. 500 ribuan. Kalau dibuat populasi Indonesia yang udah kelar S1 di tahun itu ya, belum yang gap year atau yang gimana ya, itu pasti saingan kita berat sekali. Tapi karena dari situlah kita punya program itu Kak, yang tadi saya bilang, kayak mereka udah disiapkan dengan aplikasi saat pembelajaran mereka di perkuliahan mereka udah difasilitasi dengan Microsoft 365 yang pasti udah profesional ya Kak ya. Semuanya tugas mereka harus diupload ke cloud gitu-gitu Kak. Itu kan di industri. Artinya mereka siap. Dan habis itu langsung magang 1 tahun. 1 tahun. Gitu. Jadi diaplikasikan, diimplementasikanlah perkuliahan mereka selama 1 tahun di perusahaan atau industri. Dan mereka tuh nggak harus industri Kak. Mereka bisa ke UMKM atau mereka buka usaha sendiri, kewirausahaan. Jadi di kewirausahaan mereka 1 tahun juga akan dimentoring sama profesional dari kampus. Jadi trial and error-nya bisa ketahuan gitu. Selama 1 tahun kan cukup ya untuk belajar trial and error, kita buka usaha. Nah, itu makanya kita mengharapkan mahasiswa juga bukan cuma jadi profesional di bidang industrinya, tapi membuka lapangan pekerjaan mereka. Jadi mereka milih, ini salah satu mahasiswa yang orang tuanya nggak mau untuk industri magang, untuk program magang. Karena maunya bangun usaha mamanya, orang tuanya. Jadi kita nggak bisa. Jadi nanti Feren ini tidak magang. Jadi kita akan datangkan mentor untuk membangun. Dia mau apa? Usaha mamanya mau jadi seperti apa? Seperti itu. Itu selama 1 tahun. Iya. Jadi itu program-program kita harus siap merekanya. Aku pernah sharing ke mereka tuh, susah nggak? Aduh susah banget Kak. Tapi karena anak-anak ini pada pinter-pinter ya, bisa mengikuti dan tidak akan ketinggalan. Tadi kan materinya udah diupload, bisa dilihat lagi, jadi nggak ketinggalan pelajarannya. Mereka harus siap gitu Kak. Nggak yang cuma ngomong ini siap ya, kamu siap ya, tapi ada ada fasilitas yang diberikan. Itu sih. Udah Kak, minum dulu Kak, jangan minum tegang. dulu, Kak. Ini yang mulia tegang. Jangan tegang, jangan serius amat. Minum. Gitu deh. Tapi kalau buat jam-jam kuliahnya itu gimana Kak? Atau sama aja kayak kampus lain? Maksudnya 1 hari tuh berapa MK gitu? Mata kuliah. Berapa mata kuliah? Kalau di angkatan kami, dia itu dari jam 10. ada sesi-sesinya gitu, ada di 1 sampai 5, dan biasanya kami ini mulai dari sesi 3. Sesi 3 itu mulai dari jam 11. Dan juga sesi terakhir itu jam 5 pulangnya. Sore ya. Sore menjelang maghrib. Belum. Tapi itu setiap hari atau enggak? Kalau SI sih setiap Senin sampai Jumat. Iya. Kita seperti ini kerja lah kayak Kak ya. Iya. Satu minggu udah nggak ada lagi aktivitas. Nah kalau anak TI lebih cepat, Senin sampai Kamis. Teknik informatika, gitu. Senin sampai Kamis. Tapi ya pasti sesuai SKS ya Kak ya. Iya, bener banget ada SKS. SKS 8 SKS. Apa nih? Waduh. Sudah dengar gitu. Aduh. Tapi seru dong kuliahnya pasti. Pasti. Anak-anak ini Kak, kuliah kan jam 11 tadi. Pada masuk jam 9. Kalian ngapain sampai kakak? Saking bosan di rumah itu sudah ke kampus baik gitu. Ke kampus ya? Apalagi kan jadi penghuni pertama kan. Iya, apalagi fasilitas kampusnya Masih wangi banget tuh. jam 9. Masih fresh. Masih sedap. Dari jam 9. Rajin. Rajin banget.
Lebih ke gabut sih kak. Gabut. Tapi kan malah jadi enak bisa apa sih pakai fasilitas Iya. kampus. Iya. Jadi walaupun nggak ada kerjaan tetap di kampus. Tapi kampus. Yes. Apapun Dan kerjaannya tidak di kampus. adanya di situ. Ada dan tidak ada. Nah kalau untuk ini nih kak biayanya kayak UKT-nya gitu loh kak. Iya. Iya, kita juga ada program nih Kak, beasiswa program untuk apa? berprestasi sebenarnya. Mm. Beasiswa berprestasi itu dia dapat nilai rata-ratanya 75. Oh, Dan dia harus ya tadi ya nilai rata-rata raportnya dari semester 1 sampai dia pendaftaran itu harus 75. Dan dia akan mendapatkan free uang pangkal, tidak membayar uang pangkal gitu Kak. Jadi hanya bayar UKT. UKT kita itu di 6 juta per semester. Jadi kalau dihitung-hitung 1 juta per bulan lah ya Kak untuk orang tuanya sendiri ataupun dia yang membiayai diri sendiri ya. Jadi 6 juta per. Nah, tapi ada juga beasiswa sebenarnya kita Kak. Beasiswa berprestasi. Dilihat nanti di pemberkasan. Kalau dia misalnya prestasi nasional. Nah, itu nanti ada potongan-potongan dari yayasan sendiri gitu. Jadi tidak dipublish gitu, tapi dilihat dari nilai-nilai berkas-berkasnya dia. Ada sertifikat tidak untuk nasional, tingkat nasional, perlombaan tingkat nasional. Itu baik di bidang akademik ataupun non akademik. Jadi kalau dia bulu tangkis nasional juga akan termasuk ke dalam prestasi. Kalau boxing nasional apalagi internasional itu termasuk ya gitu. Apapun yang internasional, yang nasional masuk. Masuk dia gitu Kak. Karena kan kita bisnis ini internasional nasional ya Kak ya. Jadi kita pengennya juga dan sudah dapat nih udah banyak juga dari mahasiswa kita Kak. Mereka ini pada berprestasi semua sih tahun ini Kak. Wah. Angkatan-angkatan juara. keren. Nah itu buat setiap jurusan atau buat SI aja kak? Semua jurusan. Karena apa Kak? Kita memang lihat ya. Kadang kan kalau misalnya yang teknologi ataupun yang ada fasilitas lab itu lebih mahal. Biasanya gitu ya Kak ya. Tapi kalau kita itu enggak. Kita mau lihat anaknya passionnya di mana. Kalau memang dia di teknik informatika bukan cuma karena biaya ya. Karena dia harganya beda nih sama akuntansi. Misalnya kan Kak 6 juta terus dia 8 juta. Jadinya enggak dia teknik informatika. Karena biayanya beda. Padahal dia passionnya di teknik informatika. Nah kita nggak mau kayak gitu. Jadi semuanya, jurusan semua biayanya sama. 6 juta per semester. Itu nggak ada golongan 1, golongan 2. Sama rata jadi. Sama rata. Dan kita kalau anak tersebut sudah masuk, sudah mendaftar di satu university, dan dia mau PTN, itu kalau lulus PTN Kak sampai mandiri, ujian mandiri terakhir ya, kita akan pengembalian 100%. Oh gitu ya kak? Iya, uang masuk ke satu university. Tapi itu posisinya udah daftar kan? Sudah daftar. Gitu Kak. Jadi pengembalian 100% gitu. Karena memang tujuan kita memang anak-anak harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sih Kak. Gitu sih. Sesuai gitu dengan loh. visi. Oh gitu. Oh iya. Agak, Oh. Soalnya kan biasanya kalau udah daftar nih, terus kita daftarkan biasanya kalau anak-anak tuh kalau baru mau masuk kuliah kan bingung tuh, masuk ini atau masuk ini. Terus udah daftar nih dua-duanya, terus udah bayar yang satu, ternyata yang satu yang pengen banget lulus juga, jadi kan uangnya nggak bisa diambil lagi loh. Tapi kan ternyata bisa dikembali 100%. 100%. Kalau 3 juta yang masuk, 3 juta akan dikembalikan. Seperti itu. Dan nggak harus 6 jutanya ya. Bisa 50% dulu gitu kan. Bertahap. Nah, gini Kak, ada nggak sih pesan atau trik nih buat calon mahasiswa, yang mau ikut satu university gitu? Nah, kalau dari Dita sendiri, untuk adik-adik calon mahasiswa yang mau kuliah gitu, kita ini harus memilih kampus yang mendorong kita, yang mendukung kita untuk menjadi orang yang lebih baik, yang mendukung secara materi dan juga pembelajaran. Jangan melihat dari fasilitas gedung. Jadi, kita ini bisa terjamin untuk menjadi orang yang lebih profesional untuk karir kita nanti. Mau dari Vera? Kalau dari aku sih, jangan lihat dari fasilitas gedungnya aja, tapi lihat dari pendukung untuk pembelajarannya juga dan materi-materi untuk selama kalian berkuliah. Jadi dia mendorong kalian dia menjadi seorang profesional gitu.
Nah, kalau dari Kak Esnya sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih pesan buat calon-calonnya? Iya. Biasanya agak bingung ya anak-anak kelas 12 sekarang milih. Yang 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 penting itu benar tadi kata teman-teman semua. Karena kan kita sudah pernah kuliah ya Kak ya. Fasilitasnya bagus sekali gitu kan. Jadi kayak besar luas. Aku by the way dari lulusan Jakarta. Jadi pasti gedung-gedung tinggi bagus gitu ya. Cuman apa yang kita dapat sebenarnya Kak. Jadi materi itu penting, mata kuliah itu penting gitu kan. Terus proses pembelajaran itu paling penting dan program-program apa yang diberikan oleh kampus kayak gitu. Jadi apakah siap untuk bekerja atau jangan sampai nih, kita kan investasi ya teman-teman ya. Jadi orang tua itu sendiri investasi ke kalian gitu kan. Jadi investasi ini harusnya bisa memberikan yang lebih lagi setelah S1 atau sarjana. Dan di sini kami percaya SU memberikan fasilitas pendukung pembelajaran yang paling baik di Indonesia gitu sih. Terjamin. Kalau terjamin memang terjamin nggak sih Kak? Terjamin Kak. Oke, buat calon mahasiswa yang masih bingung mau cari kampus yang mana, boleh banget tuh lihat di Satu University. Karena di sana sudah menyiapkan fasilitas lengkap, mulai dari fasilitasnya bagus dan juga ada materinya yang bisa diulang, mulai dari video, bukan dokumentasi saja ya. Dan juga biayanya itu nggak terlalu mahal ya kan ya. Masih lama di kantong. Juga ada. Pokoknya mereka menjamin setelah lulus siap kerja. Iya. Jadi kalian bisa bingung lagi. Tidak usah bingung lagi untuk mencari tempat kerja, karena di Satu University ini telah menyiapkan wadah untuk kalian bekerja atau kalian sukses di masa depan. Ada tambahan lagi? Ada tambah lagi nggak? Oke, untuk teman-teman yang mau kuliah, kita sarankan untuk tetap masuk ke Satu University karena memang kami memiliki program-program unggulan yang sudah disebutkan tadi, di mana kalian akan kuliah 2 tahun dan ada program student mobility ke BINUS-nya selama 1 semester dan ada 1 tahun program magang. Di sini kalian akan siap bekerja dan pastinya siap di industri nasional maupun internasional bisa jadi ya teman-teman ya. Jadi diharapkan kalian akan unggul, lebih stand out daripada teman-teman kalian yang tidak kuliah di Satu University. Maka dari situ kuliah di Satu University, satu langkah lebih maju. Nah, oke guys, segitu dulu mungkin episode kita kali ini. Jadi kenapa Satu University? Karena nggak ada duanya. Karena nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada empatnya, nggak ada limanya. Karena satu langkah Satu langkah lebih maju. Nah, oke guys, segitu dulu episode kita kali ini. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan hadir di undangan kami. Thank you Kak. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Oke, jadi sekian dulu untuk episode kita kali ini. Tungguin next episode kita berikutnya, tentunya tetap di YouTube Stars Entertainment.